Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang mau berkumpul di kelas ini untuk praktek saya rencana tindak lanjut atau RTL. Ya, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan nikmat sehingga kita berkumpul di tempat ini. Ya, walaupun saya mengganggu waktu Bapak Ibu ya. Saja saya hormati Kepala Sekolah SD 002 Bantayan dan saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 002 Bantayan. Ya. Nah, di sini saya ingin mempraktekkan hasil RTL saya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan kepada Pak Deki karena sama pelajaran kami ya. Mungkin saya nggak bertele-tele menjelaskannya. Mungkin Ibu udah paham yang dijelaskan Pak Deki karena sama mata pelajarannya. Yang pertama ini sama yaitu gobak sodor ya. Ya, gobak sodor ya. Ya, gobak sodor. Ya, lanjut aja ya. Nah, oke. Ini dah dijelaskan di Pak Deki ya. Yang kedua ini ya, jadi dijelaskan juga sama Pak Deki sama yaitu Sport Education Model atau SEM singkatannya ya. Nah, di sini merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi murid karena SEM menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran. Ya, murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga. Ya, mungkin itu tadi dijelaskan juga. Saya lanjut aja ya. Oh ya, jangan lama. Oke, lanjut yang ini pun sama tadi latar belakang tentang SEM. Ya, mungkin sudah tahu juga ya. Saya lanjutkan juga. Nah, apa? Nah, sama kan? Soalnya sudah dijelaskan juga sama Pak Deki tadi karena satu kelas dari satu mengajar dan mungkin ini pun Ibu bosan dengar-dengar mungkin sudah jelas ya, tahu tujuannya. Ini tujuannya. Saya ulangi lagi tujuan programnya. Yang pertama memberikan edukasi kepada murid ya, seperti tadi kompetitif ya, berpengetahuan ya, terus pelaku bidang olahraga ya, berpartisipasi aktif sesuai dengan tingkat kemampuan. Lanjut, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab, membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama. Lanjut lagi, mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang masalah-masalah olahraga. Lanjut, yang kelima, terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap percaya diri, kreatif dan tanggung jawab. Ya, Ibu dijelaskan. Lanjut lagi. Nah, ini tadi capaian, langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di situ ada capaian, ya bisa dijelaskan. Yang pertama, pemahaman tentang aturan. Yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Yang ketiga, bertanggung jawab. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap percaya diri. Dan yang kelima, kreatif. Itu untuk capaiannya. Langkahnya, yang pertama, pemilihan peran ya. Program kegiatan technical meeting. Yang kedua, latihan pertandingan antar tim. Yang ketiga, pemilihan peran dalam tahap aplikasi kolaborasi antar teman dan dalam latihan. Yang keempat, pertandingan gobak sodor. Ya, di sini kita perankan oleh semua guru, ada panitia, juri, wasit, peserta, manajer, pelatih, jurnalis dan penonton. Ya, di sini pun destinasinya boleh waktunya kapan yang sudah ditentukan. Oke, kita lanjut lagi Bu ya. Nah, di sini tentang struktur program dan kemitraan. Nah, di sini sudah dibaca. Yang pertama, kokurikuler ya. Yang kedua, seluruh siswa kelas 5 SD Negeri 002 Bantayan. Yang ketiga, program ini dilaksanakan pada hari Rabu sebenarnya ya. Dan yang keempat, tahap persiapan dimulai tanggal 10 sampai 28 November. Yang kelima, kegiatan penanggung jawab kepala sekolah. Yang keenam, koordinator proyek
guru PJOK, dan yang ketujuh anggota proyek seluruh komunitas belajar sekolah atau KBS. Nah, lanjut lagi. Ya, ini sebenarnya sudah dijelaskan Pak Degi ya. Ini aset manusia, ya ini di sini yang pertama aset manusia kita bisa baca memiliki kepala sekolah tentunya ya. Yang kedua aset fisik. Aset fisik ini memiliki halaman sekolah ya dan alat oka yang mewadahi. Tapi alhamdulillah di sekolah kita ini sudah cukup mewadahi ya, sudah baik. Ya terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah ya. Yang ketiga aset finansial. Nah ini dana bos ya, murid dan komite, itu yang untuk aset finansialnya. Lanjut. Nah, di sini ada 7 tahapan implementasi SEM. Ya, yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua umpan balik dari murid, yang ketiga mengumpulkan pendapat melalui refleksi, keempat refleksi guru, 5 evaluasi kinerja tim, yang keenam evaluasi penerapan konsep PAI, yang ketujuh evaluasi manajemen kelas dan pengolahan waktu. Ya lanjut lagi. Ya ini nggak panjang-panjang Bu ya, karena dari jelaskan sempat Eki tadi. Oke, lanjut kemungkinan tantangan. Nah, di sini tantangannya ada ya, tantangan yang pertama itu pengolahan waktu, yang kedua dukungan rekan sejawat ya, mungkin harus bisa dukung ya, apapun itu ya, saling mendukung ya. Terima kasih kepada ibu yang mendukung juga. Yang ketiga evaluasi dan umpan balik, yang kelima penyusunan jadwal, yang keenam kolaborasi yang baik dan pembagian tugas yang terstruktur, komunikasi terbuka dan segera menyelesaikan konflik. Yang selanjutnya memberikan umpan balik secara individual. Yang selanjutnya untuk setiap peserta mencari sponsorship dan bantuan orang tua. Ini dijelaskan di lagi. Sponsor itu kita harus punya sponsor atau bantuan dana ya. Nah, boleh dari sponsor lain, boleh dari sekolah, dan orang tua harus disetujui. Itu untuk disetujui orang tua. Lanjut. Ya mungkin sampai situ ya. Atas penjelasan RTL saya atas nama Heru Sukandi, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, saya silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Heru Sukandi atas waktunya telah menyampaikan ya, dan kesempatan untuk saya bertanya telah diberikannya. Di sini saya ingin bertanya Pak ya, tentang rintangan tadi. Rintangan yang tersulit nanti yang akan dihadapi itu bagaimana Pak? Kami sebagai rekan sejawat ingin tahu juga biar bisa membantu Bapak untuk melaksanakan nanti. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Asyadi atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Ya, rintangan tersulit itu tetap ada. Semua pasti kita mempunyai rintangan atau tantangan. Maupun guru, nggak guru PJOK aja ya, semua guru pasti mempunyai rintangan atau tantangan. Karena kita mendidik anak yang ya anak dasar. Kita didik dia dari tata keramanya, etikanya, ya, semua itu punya rintangan masing-masing. Kalau rintangan saya di sini untuk PJOK untuk melakukan apa nih, Bapak dorong ini tentu ada, Ibu Bapak. Apa seperti apa rintangannya? Yaitu karena kalau saya lihat di sekolah kita atau sekolah lain sama, ya jarang anak itu dikasih permainan yang pemain apa nasional ya, pemain nasional ya, pemain nasional. Yang sering dilatih itu anak pasti permainan yang sudah dia nampak atau sering dilihat. Seperti apa? Sepak bola, ya kan? Bola voli, karena sering lihat, karena itulah sudah begitu saya tahu. Tapi kalau permainan nasional anak itu belum lihat, seperti bola kasti, gobak dorong ini pasti nggak tahu. Tentu rintangannya kita menjelaskannya dari awal atau dari nol. Itu aja rintangannya kepada Pak Asyadi. Tentu kita harus jelaskannya. Nggak mungkin kita langsung dikasih anak itu main ini gerobak dorong. Saya yakin anak-anak itu nggak akan tahu. Tapi rintangan tersebut saya itu pasti saya ajari dulu, saya jelaskan dulu cara mainnya macam mana gerobak dorong tuh, baru dia paham. Kalau nggak dijelaskan, rasa saya itu nggak akan terjadi
ya nggak akan terlaksana untuk gerobak dorong. Mungkin tantangannya itu kepada Pak Sadi, yaitu mempelajari, mengasih jelaskan dari nol apa itu gerobak dorong. Ya, ada Pak Sadi. Oke, itu kepada orang lain yang Oke, kepada Pak Deki silakan. Baik, terima kasih Pak Sriadi. Di sini tadi menanyakan tentang apa kesulitan kita untuk tentang gerobak sodor ini dengan serikat sejawat ya. Misalnya ada contohnya di sekolah kita ya. Kita kan akan mengadakan perencanaan untuk kelas 5. Apa yang sekali kelas 5 ya? Kelas 5 mengadakan turnamen. Tapi ada rekan sejawat nih yang tidak setuju dengan acara kita ini. Jadi bagaimana solusinya itu, yaitu dengan cara kita pendekatan dengan guru. Terus kita jelaskan ini untuk kepentingan sekolah juga. Misalnya kayak gitulah supaya guru ini menyetujui acara kita. Oke, itu aja dari Pak Edi. Oke, terima kasih kepada Pak Edi yang menambahkan jawabannya. Mungkin saya cukup udah dulu ya. Ada yang tanya? Sudah Pak. Aman. Mungkin cukup di sini saya jelaskan tentang RTR saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung atau menyempatkan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.